Selamat malam Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil atau mereview lagi jurnal yang saya ambil. Judul jurnal yang saya ambil adalah Kemampuan Fermentasi Bakteri Lactobacillus bulgarius untuk menghasilkan susu rendah laktosa dari susu yang rusak. Pendahuluannya, dalam industri pengolahan susu atau IPS, tidak semua susu dari peternak dapat diterima oleh Koperasi Pengumpulan Susu atau KPS. Susu segar harus memenuhi beberapa persyaratan baik kimia maupun fisik susu. Penolakan susu oleh IPS disebabkan oleh kualitas susu yang tidak memenuhi persyaratan, antara lain lemak dan laktosa yang sudah terfermentasi mikroorganisme pencemar. Walaupun demikian, susu yang ditolak ini bernilai gizi tinggi dengan kadar protein 3,4% yang masih bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan anak-anak. Diharapkan dengan proses fermentasi susu yang kadar proteinnya masih tinggi dan ditolak oleh IPS dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam penyediaan makanan untuk memulihkan dan meningkatkan status gizi buruk di Indonesia. Proses yang digunakan dipilih teknologi yang sederhana sehingga dapat dilakukan oleh KPS. Bahan yang digunakan. Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan uji dan bahan kimia. Bahan uji yang digunakan adalah susu segar yang ditolak oleh industri pengolahan susu atau IPS karena tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk fermentasi digunakan bakteri Lactobacillus bulgarius adalah biakan murni yang diperoleh dari Balai Penelitian Veteriner atau Balivet Bogor. Bahan kimia yang digunakan adalah dietil ether asam sulfat pekat tablet kajla yang merupakan campuran antara kalium sulfat dan merkuri oksida. Larutan asam klorida, asam wolframat, kalium iodida, kloramin T, natrium tiosulfat, kalium iodat, natrium hidroksida, indikator John Y atau BCG dan MM, serta larutan pati. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan antara lain neraca analitik, open, tanur, eksikator, cawan porselin, labu lemak, timbel terbuat dari kertas saring dan kapas, soak, kondensor, labu kajal, kertas saring, buret, Erlenmeyer, gelas piala, labu takar, pipet, autoklaf, dan alat-alat gelas lainnya. Parameter yang diamati meliputi analisis kadar frokasimat, prosin, lemak, air, dan abu menggunakan metode AOAC 10. Analisis kadar laktosa dalam susu menggunakan metode lodometri. Analisis kadar glukosa dengan cara loop score atau AOAC. Hasilnya bisa dilihat dari tabel. Kadar air itu 87,5% atau kurang lebih 2,36%, dan 24 jam 89,87%, 40
8 jam 88,87%. Untuk 72 jamnya 89,89%. Kadar abu 0,56%. 24 jamnya 0,52%, 48 jamnya 0,55%, 72 jamnya 0,16%. Kadar protein 2,59%, untuk 24 jamnya 2,33%, untuk 48 jamnya 2,69%, untuk 72 jamnya 2,69%. Kadar lemak untuk 0 jamnya 3,99%, 24 jamnya 4,04%, untuk 48 jamnya 3,59%, dan untuk 72 jamnya 3,19%. Kadar laktosanya 0 jamnya 1,48%, 24 jam 1,24%, 48 jam 1,22%, 72 jam 1,06%. Kadar glukosa 1,56%, 24 jamnya 1,49%, 48 jamnya 1,17%, 72 jamnya 1,06%. Pembahasannya kadar air. Hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air. Pada penelitian ini, kadar air pada susu yang difermentasi Lactobacillus bulgarius selama 72 jam cenderung meningkat, yaitu dari 87,51% menjadi 89,89%. Hal ini sesuai dengan pendapat Haidiwionto 1 dan Rahman 12 bahwa sebagian besar komponen susu terdiri dari air 82-92%. Susu mudah diperlukan susu mudah dipalsukan yang biasanya dilakukan dengan cara menambahkan cairan atau bahan lain ke dalam susu. Akibatnya kualitas susu akan menurun. Untuk kadar abu pada susu fermentasi dan bakteri cenderung menurun, yaitu dari 0,56% menjadi menjadi 0,47%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa susu yang difermentasi tidak ada pengaruh dengan waktu penyimpanan. Menurunnya kadar abu pada susu fermentasi dengan bakteri disebabkan karena mineral itu digunakan oleh mikroorganisme yang ada dalam susu sebagai nutrisi untuk pertumbuhan, sehingga kadar abu cenderung menurun. Kadar protein. Hasil analisis protein susu fermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgarius cenderung meningkat, yaitu dari 2,59 menjadi 2,59% menjadi 2,96%. Dengan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh lamanya waktu penyimpanan terhadap kadar protein susu fermentasi. Kadar lemak. Hasil penelitian
kadar lemak susu fermentasi bakteri Lactobacillus bulgarius cenderung menurun, yaitu dari 3,99% menjadi 3,19%. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari lamanya waktu fermentasi terhadap kadar lemak susu. Kadar laktosa. Unsur lain dalam susu adalah laktosa atau gula susu. Laktosa hanya terdapat dalam susu. Laktosa mempunyai peran yang penting dalam industri susu karena laktosa mudah diuraikan oleh bakteri. Pada gambar 5 terlihat bahwa makin lama waktu fermentasi kadar laktosa makin menurun, yaitu dari 1,48% menjadi 1,06%. Kadar glukosa. Demikian juga dengan kadar glukosa, gambar 6. Hasil kadar glukosa pada susu fermentasi dari 1,56% menjadi 1,06%. Dengan uji statistik, kadar laktosa dan kadar glukosa tidak menunjukkan beda nyata. Kesimpulan: 1. Susu segar yang ditolak oleh industri pengolahan susu masih dapat dimanfaatkan menjadi susu yang kadar laktosanya rendah karena sumber protein dan lemaknya masih tinggi. 2. Pada uji mikrobiologis dengan indikator mikroorganisme pencemar susu, hasil penelitian ini masih memenuhi standar nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.